Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Yang di rumah Bapak Ibunya sehat semua? Sehat. Sehat semua ya, alhamdulillah. Jadi di masa pandemi seperti ini, alangkah baiknya kita selalu menjaga kesehatan ya. Karena ada istilah mencegah lebih baik daripada mengobati, seperti itu ya. Baiklah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa nanti yang kita pelajari ini bermanfaat ya, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa. Anak kelas 6 sudah bisa membaca Al-Quran semua kira-kira? Sudah ya? Sudah lancar apa? Pasti ada yang namanya penyebab atau peristiwa yang mendampinginya. Itu pertama. Ya. Kemudian tujuan yang kedua kita belajar yang sekarang ini apa? Supaya kita bisa membaca Al-Quran. Sampai bisa menirukan Pak Rahmat membaca Al-Quran, sampai bisa menirukan Pak Rahmat membaca, sampai bisa menirukan dengan jelas, dengan baik. Ya. Kemudian yang ketiga ini yang penting, sampean bisa membaca, kalian bisa membaca surat Al-Alaq, terutama yang kita bahas sekarang ini dengan baik dan benar, tidak asal baca, gitu loh. Jadi ada aturan agar sesuai dengan apa? Makhraj dan tajwidnya, tidak asal membaca seperti itu ya. Jadi apa tujuan yang pertama? Supaya kita tahu apa? Asal usulnya surat ini diturunkan, penyebabnya kenapa sih Allah menurunkan surat Al-Alaq. Yang kedua, supaya sampai bisa menirukan ya apa yang dibacakan oleh Bapak Guru ya. Kemudian yang ketiga, supaya sampai bisa apa? Membaca Al-Quran, terutama surat Al-Alaq ini dengan baik dan benar, seperti itu ya. Nah, sekarang perhatikan ini. Perhatikan dua gambar ini. Pak Rahmat punya dua gambar di depan. Yang pertama gambar apa? Al-Quran. Yang kedua gambar gua. Ya. Kita tahu Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad itu? Ya Nabi, Pak. Ya. Siapa Nabi Muhammad? Siapa Nabi Muhammad itu? Ayo. Nanya dulu. Siapa Nabi Muhammad? Masa kita nggak tahu Nabi Muhammad? Nggak tahu, Pak. Ya memang kita nggak tahu ya. Tapi kita mengerti kan ya bahwa Nabi Muhammad itu adalah siapa? Panutan umat Islam ya. Coba dari gambar ini perhatikan ya. Dari pertama gambar Al-Quran, yang kedua gambar gua. Gua apa ini, ada yang tahu? Gua Hira. Nah, perhatikan dua gambar ini. Nah, kira-kira ada hubungan apa antara gambar satu Al-Quran dan gambar gua yang tadi saya sebutkan adalah gua Hira ini. Nah, perhatikan. Ya, dari dua gambar ini kira-kira ada hubungan apa? Perhatikan. Oh, Al-Quran. Terus gua Hira.
Kira-kira ada hubungannya enggak? Kemudian tadi judulnya surat Al-Alaq gitu loh ya. Tapi gambarnya kok Al-Qur'an sama buah kiro. Yes. Dari dua gambar ini saya tunjuk kira-kira ya, nanti paham nggak kira-kira? Bisa pakai? Yes, gambar satu saya tanya Izzuddin ya. Izzuddin, gambar satu gambar apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kitabnya siapa? Kitabnya Nabi Muhammad. Kalau sekarang kitabnya, kalau yang agama kitabnya siapa? Umat Islam. Nah, kitab Al-Qur'an adalah kitabnya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ya. Kemudian kitab Al-Qur'an adalah kitabnya umat Islam ya. Yes. Bener apa salah Izzuddin? Bener ya? Bener. Yang keras ya, enggak apa-apa ya. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar buah kiro Anidaer. Ada yang tahu hubungannya buah kiro dengan itu apa kira-kira? Surat Al-Alaq diturunkan di buah kiro. Benar atau salah? Yang benar angkat tangan. Yang menurut kalian benar angkat tangan coba. Dari Anidah tadi katanya Al-Qur'an surat Al-Alaq diturunkan di buah kiro. Yang benar angkat tangan. Benar. Yang salah? Atau ada tanggapan yang lain? Apa? Habibi? Benar ya? Tidak tahu? Sudah seperti itu tadi. Nah, coba diulang tanggapannya Anidah tadi apa? Nah, surat Al-Alaq diturunkan di gua Hira. Seperti itu ya. Hira ya. Nah, gua Hira ini sebagai awal turunnya wahyu yang pertama. Yang kemudian nanti akan disusul oleh wahyu berikutnya ya. Surat Al-Alaq. Nah, makanya kalau di Arab sana ya, di gua Hira sana tertulis ini. Ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya sampai 5 ayat. Ya, jadi hubungannya itu. Jadi tidak asal diturunkan bluk satu Quran, turun ke Al-Quran, turun ke bumi satu Al-Quran 30 juz enggak. Tapi melalui malaikat Jibril di gua Hira ini adalah perintah untuk membaca, ya, membaca dan membaca. Ya. Nah, tuh. Perhatikan. Jadi setelah tadi gua Hira itu yang kita sebagai tempat turunnya wahyu yang pertama, ya. Ini ayat 1 sampai 5. Nah, tapi yang kita pelajari sekarang adalah ada berapa ayat? 19. Jadi surat Al-Alaq ini surat yang ke berapa? 96. Ada berapa ayat? 19 ayat. Nah, ya. Nah, sekarang kita belajar untuk membaca surat Al-Alaq. Jadi Pak Rahmat dulu membaca, kemudian sampai menirukan, ya. Nah, yes. Saya baca dulu, kemudian kalian menirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama
'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Baiklah ya. Jadi kalian sudah mengerjakan lembar kerja. Nanti akan saya cek hasilnya bagaimana. Apakah sudah lancar semua atau masih ada yang kurang lancar. Kemudian dari soal yang saya tahu masih ada yang salah. Baiklah ya. Dari materi yang sudah kita pelajari tadi, ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama tadi, Al-Quran tadi ada berapa juz? 30. Ada berapa surat? 114 ya. Kemudian Al-Quran wahyu yang pertama diturunkan di mana? Di Gua Hira ya. Di Gua Hira ayat berapa tadi? 1 sampai 5 ya. Yang dimana Al-Quran wahyu pertama ini dikenal sebagai wahyu yang pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Walaupun di Al-Quran itu yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Min alaqin ya. Jadi surat Al-Alaq itu diambil dari nama atau potongan ayat kedua dari surat Al-Alaq. Nah, nanti apa Al-Alaq itu? Nah, jadi pertemuan berikutnya yang akan kita bahas tentang arti dan kandungan dari surat Al-Alaq ya. Baiklah. Jadi sebelum kita akhirnya kita baca sekali lagi surat Al-Alaq ini. Saya pahamkan dulu kemudian kalian ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Jadi dari yang sudah kita pelajari tadi, ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, jadi untuk materi yang nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya yaitu tentang arti dan kandungan surat Al-Alaq ya. Jadi ya, silakan ketua kelas memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul adzim. Ya, saya akhiri sampai sini dulu, sampai ketemu lagi. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.